Fisika kuantum merupakan salah satu cabang ilmu fisika. Dengan mempelajari fisika kuantum, dapat membantu kita dalam memahami apa yang terjadi di alam. Akhirnya konsep fisika kuantum dikarenakan fisika klasik tidak lagi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada materi yang lebih kecil. Pada tahun 1900, Lord Kelvin menyebutkan adanya dark clouds in the horizon atau kegelapan di horizon. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki pada masa lalu dan masa kini belum cukup untuk menjawab fenomena yang terjadi. Fenomena yang belum bisa dijawab ialah radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan spektrum garis terang. Kemudian, karena menyadari bahwa ilmu yang dimiliki belum bisa menjawab ketiga fenomena tersebut, maka perkembangannya dilanjutkan pada era berikutnya, yaitu fisika kuantum. Fisika kuantum bekerja dengan sangat baik pada dunia mikroskopik. Hal-hal yang berada pada dunia mikroskopik ini seringkali dirasa aneh dan menantang akal sehat. Contohnya adalah double slit experiment. Seorang fisikawan terkemuka seperti Richard Feynman menyebutkan bahwa the double slit experiment has in it the heart of quantum physics. In reality, it contains the only mystery. Kita memiliki apel dan suatu ruangan yang terdapat dua pintu mengarah pada satu bidang dinding. Nah, kedua pintu ini dalam keadaan terbuka. Kemudian kita menggelindingkan apel tersebut ke pintu satu. Maka posisi akhir apel tersebut adalah di posisi A. Kemudian kita coba lagi menggelindingkan apel ke pintu 2. Maka posisi akhir apel berada di posisi B. Nah, sekarang kita ganti apel tersebut dengan benda yang sangatlah kecil. Ya, kita asumsikan menggantinya dengan atom. Bumi, bulan, matahari, manusia, hewan, dan semua yang ada di alam ini terdiri dari atom. Kemudian, bagaimana sih ukuran dari atom? Apa kita bisa melihat atom dengan mata telanjang? Ukuran dari atom sangat kecil. Bahkan, dalam selembar kertas akan membutuhkan 1 juta atom untuk menyamakan ketebalannya. Apakah atom juga akan berakhir pada posisi dinding yang sama? Awalnya, kita tutup pintu 1 dan hanya pintu 2 yang terbuka. Maka, posisi akhir dari atom adalah pada posisi B. Kemudian, kita ganti pintu 2 yang tertutup dan hanya pintu 1 yang terbuka. Maka posisi akhir dari atom adalah pada posisi A. Namun, ketika kedua pintu kita buka, apakah hal yang terjadi akan sama? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan oleh para ahli, ketika atom ditembakkan pada pintu 1, maka akan muncul dua keadaan. Atom tidak membelah diri, namun atom akan melewati kedua pintu dan akan bertemu kembali setelah melewati kedua pintu tersebut. Kemudian, atom akan berakhir di posisi A maupun posisi B. Dan keadaan kedua yaitu atom akan langsung mengarah pada posisi C tanpa bertemu kembali setelah melewati pintu. If there's more than one thing that object could be doing, then it would do both of them. Kemudian, pada keadaan kedua pintu terbuka, kita akan memberikan satpam yang bertugas menjaga di pintu 1. Apakah atom akan tetap masuk kedua pintu seperti pada kejadian sebelumnya? Jawabannya, tidak. Atom hanya akan melewati pintu 2 dan berakhir di posisi B. Jadi, apa yang dapat disimpulkan? Ya, atom menjadi malu ketika ada seseorang yang mengamatinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa atom hanya akan melakukan dua keadaan ketika tidak ada yang mengamati. Namun, ketika terdapat seseorang yang mengamati, maka hanya akan ada satu keadaan. Kira-kira, jika kita analogikan, seperti itulah hasil dari double slit eksperimen. Hasil dari double slit eksperimen tersebut sesuai dengan percobaan Schrödinger, yaitu kucing yang ada di dalam kotak tertutup memiliki kemungkinan hidup dan mati sekaligus.
beruang kucing hidup atau mati hanya akan runtuh ketika pengamat membuka kotak tersebut dan melihatnya. Tanpa pengamatan, semua akan serba kemungkinan. Einstein pernah berkata, dunia itu penuh kepastian. Namun, sepertinya pernyataan dari Einstein salah. Teori yang dianggap teori yang tidak masuk akal, namun sekarang manfaat yang dirasakan sangatlah besar. Karena fisika kuantum, ide-ide luar biasa seperti teleportasi bukanlah hal yang tak mungkin lagi jika sudah dikaitkan dengan teori kuantum. Dan pastinya, ini bukan khayalan belaka. If anybody says he can think about quantum physics without getting giddy, that only shows he has not understood the first thing about them. Ya, kutipan tersebut merupakan salah satu kutipan terkenal dari Niels Bohr. Mungkin pernyataan dari Niels Bohr ada benarnya. Fisika kuantum seringkali membuat bingung dan melampaui akal sehat. Namun, penemuan-penemuan berkat fisika kuantum sangatlah berdampak besar pada kehidupan kita, seperti adanya LED, laser, transistor, magnetic resonance imaging, komputer kuantum, dan masih banyak lagi. Seperti itulah gambaran mengenai fisika kuantum. Semoga kalian semakin tertarik untuk mempelajari fisika kuantum ya.